Halo Sobat Apotek Digital, kali ini di sistem Apotek Digital sudah hadir fitur KPI. Nah, apa itu KPI? Secara singkat, KPI atau Key Performance Indicator adalah fitur yang mengukur kinerja karyawan berdasarkan parameter-parameter tertentu yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan atau apotek dalam hal ini. Contohnya seperti penjualan, kemudian banyaknya stok opname, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara menggunakan fitur KPI ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke fiturnya. Kita langsung masuk ke halaman parameter KPI. Di sini sudah terlihat ada satu parameter yang sudah ditambahkan, yaitu penjualan paracetamol. Ketika paracetamol 500 ini terjual, maka pencapaiannya nanti akan dihitung dan kemudian dibandingkan dengan target. Jika targetnya terpenuhi, maka akan mendapatkan skor 100. Jika targetnya dipenuhi 2 kali lipat, maka skornya akan dibuat 2 kali lipat dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi, maka tidak akan mendapatkan skor atau skornya 0. Oke, kita langsung saja untuk buat parameter baru, misalnya terkait dengan frekuensi penjualan. Oke, di sini ada dua jenis, yaitu maximize dan minimize. Nah, maksudnya maximize itu adalah ketika pencapaiannya naik, skornya akan naik juga. Jadi di sini maknanya positif ya. Kalau yang minimize itu ketika pencapaiannya naik, maka skornya akan turun, artinya negatif. Contohnya untuk yang maximize ini seperti frekuensi penjualan. Jadi semakin banyak penjualan yang dilakukan, semakin tinggi skornya tentunya. Tapi kalau yang minimize contohnya itu seperti stock of name. Jadi semakin rendah nilai penyesuaiannya, maka akan semakin tinggi juga skornya. Dan kalau misalnya penyesuaiannya semakin tinggi, maka akan semakin rendah juga skornya. Karena ini frekuensi penjualan, maka kita pilih maximize. Di sini ada laporan penjualan keseluruhan yang berproduk dan juga ada hasil stock of name. Nah, untuk yang saat ini saya coba pilih yang laporan penjualan keseluruhan. Kemudian jenis datanya kita pilih yang total kuantitas, sehingga kuantitas produk terjual itu adalah per unit ya. Dan di sini saya ambil untuk semua karyawan, karena untuk frekuensi penjualan ini bisa jadi ini kerjasama dari tim, sehingga kita ambil pencapaian semua karyawan. Oke, selanjutnya tinggal masukkan targetnya. Misalnya jika penjualan dilakukan sebanyak 100 unit, maka akan mendapatkan skor 100 setiap targetnya tercapai. Kurang lebih seperti itu. Kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan nanti akan muncul di sini. Kita langsung masukkan saja parameter tersebut ke karyawan yang ingin dinilai ya, begitu. Misalnya kita tambahkan ke karyawan yang belum ada, yaitu misalnya Lala. Kita tambah KPI-nya untuk frekuensi penjualan dan kita simpan. Kita bisa cek juga di sini untuk lihat detailnya ya. Sama seperti yang tadi kurang lebih. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan parameter ke karyawan yang sudah ada? Kita tinggal edit saja. Kemudian kita tambah KPI-nya dan kita pilih frekuensi penjualan yang tadi. Oke, kita simpan. Nah, setelah disimpan nanti akan tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan pencapaiannya. Kalau tadi itu baru parameternya, jadi kita verifikasi pencapaian yang sudah dilakukan oleh karyawan. Misalnya untuk yang Lala tadi ya. Misalnya untuk yang Lala frekuensi penjualan tadi, kita input pencapaiannya dan nanti sistem akan menghitung pencapaian frekuensi penjualan yang dilakukan oleh tim atau semua karyawan itu adalah 685 unit kurang lebih, atau 684,55 unit. Misalnya ini sudah sesuai dan kita coba bulatkan ya untuk pencapaiannya agar bulat, misalnya disamakan 685 gitu. Kita kemudian simpan. Nah, setelah berhasil disimpan nanti akan muncul di sini pencapaiannya 685 unit. Karena pencapaiannya 685 unit, targetnya 100 unit, artinya dia sudah melakukan 6 kali lipat. Sehingga skornya pun 6 kali lipat. Nah, 100 kali 6, 600 total skornya. Nah, ini baru menambahkan pencapaian saja.
Nah, bagaimana cara melakukan verifikasi? Kita langsung saja ke laporan KPI untuk melakukan verifikasi ya. Nah, di sini ada tandanya kalau misalnya belum diverifikasi ya. Tandanya X. Dan di sini juga belum direkap. Artinya kita harus rekap dulu. Pencapaiannya tadi sama 685, kemudian kita verifikasi. Verifikasi ini dilakukan oleh karyawan atau petugas yang berwenang atau misalnya owner sendiri. Nah, di sini juga ada tombol edit pencapaian KPI karena verifikasi pencapaian KPI ini belum disimpan. Sehingga tidak masalah kalau misalnya mau merubah dari pencapaian ini. Karena kalau misalnya sudah disimpan, artinya sistem sudah melakukan rekap. Jadi di sini pastikan semua datanya sudah benar. Kemudian kita simpan dan datanya sudah berhasil diverifikasi, kemudian statusnya sudah direkap dengan total skor 600. Lalu kolom yang ini itu menunjukkan KPI yang tercapai dibandingkan dengan jumlah KPI yang terverifikasi. Nah, di sini kita bisa lihat KPI yang terverifikasi adalah 1 dan ini tercapai ya, karena ada total skor 600, berarti KPI tercapainya adalah 1 dibandingkan dengan KPI terverifikasinya 1. Artinya semua KPI yang terverifikasi dari Lala ini semuanya tercapai. Begitu. Dan nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam perekapan bisa rekap ulang. Meskipun di sini tidak bisa edit secara langsung ke pencapaian KPI, kita bisa langsung editnya di kolom pencapaian ini. Misalnya ada kesalahan harusnya 700. Nanti total skornya akan otomatis diupdate. Kemudian kita simpan lagi. Dan di sini total skornya berubah. Asalnya 600 menjadi 700 karena tadi ada perubahan dan dilakukan rekap ulang. Itu kurang lebih seperti itu untuk penggunaan KPI ya. Jadi cukup mudah. Dan data ini, rekapan ini itu hanya untuk bulan Oktober saja. Jadi kalau misalnya kita cek di bulan yang lain, seperti misalnya bulan depan, bulan November, itu belum ada datanya karena memang rekapan yang tadi itu per bulan ya. Jadi kami sarankan untuk melakukan rekap laporan itu di akhir bulan atau awal bulan baru. Karena di akhir bulan atau awal bulan baru itu lebih mudah untuk mengukur pencapaiannya karena pencapaiannya sudah dilakukan semuanya. Misalnya full 30 hari, maka kita tinggal tambahkan saja di pencapaiannya. Tidak perlu edit-edit lagi. Kemudian kita rekap laporannya di laporan KPI bulanan ini. Jadi lebih mudah jika dilakukannya di akhir bulan atau awal bulan baru. Oke, sekian tutorial kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan ataupun hal yang menjadi kendala ketika menggunakan fitur KPI ini, bisa langsung saja hubungi ke WhatsApp support Apotek Digital dan kami akan layani semaksimal mungkin. Sekian dan terima kasih.